मार के हवा में उड़ चले रसीले आम की तरह। वो चमकता के लिए क्या शिक्षा छीन गए। Cerita diawali dengan menampilkan seseorang yang sedang bertarung yang bernama Bobby melawan King Cobra. Tetapi di pertandingan kali ini, dia sengaja kalah agar dia bisa mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Selesai pertandingan, dia pun ke WC untuk membersihkan luka yang didapat tadi. Tetapi tiba-tiba dia pun teringat akan kematian ibunya yang dimana dia dibunuh oleh seorang polisi. Akhirnya si Pak Tiger pun datang dan si Bobby pun menagih uang hasil di pertandingan tadi. Tetapi ia hanya dibayar setengahnya saja oleh Pak Tiger. Karena kalau mau lebih, si Bobby harus berdarah-darah di pertandingan itu. Agar orang-orang semakin banyak yang tertarik untuk melihatnya. Like those little monkeys, in the market. Pada malam harinya, dia pun ke bar untuk bertemu anak kecil yang bernama Lucky. Tetapi tak sengaja dia melihat tayangan di TV bahwa seorang biksu yang tadinya miskin dan tempat tinggalnya sangat jorok, dia menjadi angkuh dan sombong, di mana ia dekat dengan orang-orang yang berpangkat dan beruang. Tak lama si Lucky pun datang dan memberikan informasi kepada si Bobby mengenai seseorang yang bernama Queen. Most of the morning she starts. Diinformasikan bahwa si Queen ini seorang pengusaha besar dan mempunyai bar terbesar di India. कुछ निकाल सकते तो निकाल लो। Pada paginya, seseorang yang bernama Muklis mencoba mendekati si Mbak Queen. Bukan untuk meminta-minta, akan tetapi ia mencoba untuk mencopet dompet si Mbak Queen. Mereka pun saling membantu. Run, Ricky, run, 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 jump it like a magician. That this some real ass shit. I pay blood for this fun. Give him a little bit and he'll get it. Setelah didapat dari orang-orang yang terdekat si Bobby, ia pun memutuskan untuk pergi sendiri menemui si Mbak Queen. Singkat cerita, si Bobby pun masuk ke ruangan si Mbak Queen untuk memberikan dompet yang tadi kecopetan. Tetapi si Bobby mengarang bahwa dompet itu ia dapat dari orang-orang yang sedang memperebutkan dompet itu di jalan. Cafe d'Italia. Si Queen pun menyuruh pergi sambil memberikan uang, tapi si Bobby pun menolak. Ia pun meminta pekerjaan. Where's your references? My CV. Oil. Yeah. Sambil memperlihatkan tangannya yang terlihat bekas luka bakar sebagai syarat untuk masuk. Si Queen pun mengiyakannya untuk bekerja di barnya. Akhirnya dia pun ke pasar. Entah untuk apa, dia hanya membeli makanan khas India. Akan tetapi dia bukan untuk membeli makanan. Special. Pak Muklis pun memanggil si Leon untuk mengantarkan si Bobby. Dia pun mengikuti si Leon. Chalo. Pan. Tak berselang lama, dia pun bertemu dengan Pak Asep yang ternyata dia seorang penjual senjata di India. You like John Wick? Si Bobby pun meminta senjata yang berukuran kecil kepada Pak Muklis. Akhirnya Pak Muklis pun menyarankan untuk memilih senjata pistol. But it's got a lot of thumb. Si Bobby pun memilihnya. Entah untuk apa dia membeli senjata, pura-pura gak tahu aja ya, biar penasaran. I'll take it. Di sisi lain, ketika si Bobby masuk kerja sebagai pencuci piring, dia pun bertemu dengan seseorang yang bernama Alfonso. Dia ini sebenarnya kaki tangan si Mbak Queen, yaitu bos yang mempunyai bar yang bernama King. Get it sorted by the weekend. Tak berselang lama, setelah bertemu si Mbak Queen, si Bobby pun menawarkan kepada si Alfonso kalau mau uang yang terjamin,
ia menyarankan harus ke tempat arena tinju. Come to this place tonight and make a killing. Si Alfonso pun bertanya apa jaminannya kalau dia kalah bertaruh. Si Bobby pun memberitahu bahwa dirinya lah yang akan bertanding di arena itu. Si Alfonso pun mengiyakannya untuk pergi ke tempat itu. Si Alfonso pun kembali bertanya apa keinginan si Bobby yang menyarankan agar si Alfonso bertaruh untuk dirinya. Si Bobby pun menjawab agar dirinya naik jabatan. The promotion. Pada besok malamnya, si Bobby yang berjulukan Monkey Man di arena pertandingan itu pun bertarung melawan Sher Khan. Dia pun sengaja kalah agar si Alfonso menang bertaruh. Pada akhirnya, si Bobby pun naik jabatannya sebagai pelayan. Si Alfonso pun memberitahu mengenai pengunjungnya. That's Mirza. He runs everything in this town, man. Drugs, property, import, export. What about the cops? Rana? Up in the VIP. Si Bobby pun bertanya mengenai si polisi atau yang bernama Singh Rana, kepala polisi yang kejam. Ternyata dia di ruangan yang berbeda, ucap si Alfonso. Tetapi ketika si Bobby melayani salah seorang pengunjung bersama wanita, sebut saja dia Wati lah, dia pun seketika teringat akan dulunya dia ditindas bersama ibunya oleh para polisi. Dan ternyata dikepalai oleh Singh Rana. Dia pun akhirnya pergi keluar untuk menenangkan pikirannya. Tak lama, dia pun dihampiri oleh seekor anjing yang kelaparan. Akhirnya, si Bobby pun memberi makan anjing itu. Ketika memberi makan, tak lama si Wati datang sambil berucap, "Makanan itu mahal, Bang." Dia pun memberitahu bahwa bukan tempat untuknya. Singkat cerita, dia pun melayani tamu di ruangan VIP, dan ketika memberikan gula manis kepada para pengunjung, dia pun melihat si Wati yang sedang bercumbu. Entah dengan siapa, tapi tiba-tiba si Bobby pun mulai menatapnya tajam, yang ternyata si Rana Singh, yaitu kepala polisi yang kejam, yang sudah lama dia incar. Akhirnya dia pun ke WC. Entah untuk apa, dia pun mulai terbayang-bayang akan tangannya yang dulu normal. Tiba-tiba si Rana Singh datang dan dia pun bersiap-siap untuk membunuhnya. Akan tetapi seorang datang dan si Bobby pun menembaknya, dan akhirnya mereka pun adu tinju. Tak berlangsung lama, bawahan si Rana Singh pun mulai berdatangan. Si Bobby pun mencoba menghindar dari bawahan si Rana. Tak lama ketika di tempat parkiran, dia pun mencoba kabur dengan membawa bajai yang dimiliki si Alfonso. Tak lama si Alfonso pun memanggilnya untuk ikut dengannya. Akhirnya mereka pun dikejar oleh para polisi di kota ini. Tetapi ketika di jalan, mungkin dia tak tega melihat anak kecil, dan akhirnya dia pun ditabrak dan tertangkap oleh polisi. Tetapi di tengah perjalanan, dia pun tersadar dan dia pun mencoba kabur dari mobil polisi ini. Akhirnya dia pun keluar
Akan tetapi para polisi ini masih mengejarnya. Akan tetapi dia pun harus tertembak. Singkat cerita, dia pun terbangun dari kasur dengan bekas lukanya yang mulai mengering. Si Bobby pun menanyakan siapa yang menolongnya. Orang tua itu menjawab, dia bernama Alpha, yaitu si penjaga kuil. Si Bobby pun menanyakan kenapa dia menolongnya. Si Alpha pun mulai bercerita bahwa si Bobby ini seharusnya sudah tewas dengan luka-luka itu. From those injuries. Si Alpha pun berucap, mungkin dewa-dewa punya rencana yang besar untuknya. Have a greater plan. I should go. Si Bobby pun meminta untuk pergi, tetapi si Alpha ini memberitahu bahwa di luar sana para polisi sedang mencarinya. Akan tetapi di sini aman. Si Alpha pun menyarankan untuk tinggal di sini hingga pulih. You need to heal. Di sisi lain, si biksu yang bernama Sakti sedang berbicara dengan si Rana Singh mengenai si Bobby yang membuat gaduh di bar tadi. Kata si Sakti, orang ini berbahaya baginya karena ia punya dendam pribadi terhadap pembebasan lahan di kampungnya 20 tahun yang lalu. Dia pun akhirnya menyuruh si Rana agar menemukan si Bobby ini. Somebody becomes somebody. Balik lagi ke si Bobby, di mana dia sedang merenung akan kematian ibunya. I scream. It's been inside me my whole life. Come with me. Dia pun dihampiri oleh si Alpha. Si Alpha pun menyuruhnya untuk mengikutinya ke tempat sakral. Menurut si Alpha, di mana pohon ini dia ditanam oleh dewa. Warriors before the tree planted by Lord Shiva. Akhirnya si Alpha pun mencari buah pohon keramat ini. Mungkin di saya mah ini mah namanya buah mahoni yang pahit banget. You call it Trishul. Bagi kalian yang kecilnya suka culangung ke temannya, mungkin buah ini tahu. Akhirnya si Alpha pun menyiapkan ramuannya. Si Alpha pun memberitahu bahwa efeknya akan merasakan sakit kembali di mana dia di saat kecil. Yes. Seketika si Bobby pun mengingat kembali di mana dia sedang menonton wayang versi dewa. Tiba-tiba para polisi pun sedang bersiap-siap untuk menyerang kampung si Bobby ini. Dan ternyata di balik penyerangan ini dia adalah si tua bangka, yaitu si Sakti. Dan akhirnya warga pun berlarian meninggalkan kampungnya. Akan tetapi, si Bobby dan ibunya malah ke rumah untuk bersembunyi. Si Rana Singh datang ke rumah si Bobby, entah mau ngapain. Akan tetapi, ibunya si Bobby pun menyabet telinganya si polisi korup ini. Tetapi dia membalas, dan akhirnya dia pun mati oleh si Rana Singh. Si Bobby yang melihat kejadian itu pun tersiksa ketika melihat ibunya tewas. Tak sempat itu, si polisi korup pun membakarnya. Akhirnya, si Bobby pun tersadar, dan si Alpha pun memberi motivasi agar dia harus menjadi kuat untuk bertarung melawan para polisi ini dan para orang-orang yang beruang. Purpose for all of us. Who you are. Dan pada esok paginya, dia pun mulai berlatih kembali. Ia pun tak sendiri. Patua yang bernama Kusman pun turut menyemangati sambil diiringi khas irama gendangnya. Para teteh-teteh cantik pun turut menyemangati si Bobby.
Ketika mulai beres latihan, tak lama si penjaga kuil lain datang dan ternyata dia sudah dihabisi oleh para preman suruhan, bahwa kuil ini hanya sementara dan akan segera diambil alih. Akhirnya si Bobby pun pergi untuk membuka tabungannya untuk membantu si Alpha dan para penjaga kuil lainnya. Akhirnya dia pun pergi ke tempat tinju untuk bertanding. Si Loki pun pergi ke tempat di mana si Bobby bertanding sambil membawa uang untuk dilipat gandakan. Put it on the monkey. Si Bobby pun mulai bertarung dan ketika melawan King Cobra, akhirnya dia pun menang hanya sekali tendang. Dan ketika melawan si hewan buas, dia pun kewalahan tetapi dia pun akhirnya menang. Dan para penonton pun bersorak untuk dirinya yang dijuluki Monkey Man. Akhirnya dia pun menang dan uang hasil bertaruh pun diberikan kepada si Alpha. Singkat cerita, si Bobby yang tahu akan datangnya si Sakti yang akan pergi ke bar yang dimiliki Simba Queen, akhirnya dia pun menyusup untuk ke dalam bar. Dan ketika akan masuk ke ruangan di mana si Baba Sakti dan si Rana Singh pun ada di ruangan yang sama. Tapi ketika si Bobby terpojok, tiba-tiba para penjaga kuil pun mengikuti si Bobby yang dimana mereka pun membantu si Bobby untuk membalas kematian ibunya. Akan tetapi ketika si Bobby akan pergi, si Queen ini pun datang dan menembak para penjaga kuil. Si Queen ini pun melihat ada si Bobby dan ketika akan menembak, si Wati pun datang dan menyelamatkannya. Dan akhirnya si Bobby pun pergi untuk menemui si Rana. Sesampainya di lantai, dia pun kaget. Si Rana ini datang tiba-tiba. Dia pun akhirnya adu jotos. Ketika sedang adu jotos, si Bobby pun kembali mengingat di mana ibunya dibunuh oleh si Rana Singh. Dan akhirnya si Bobby pun membunuh si Rana Singh ini. Akhirnya dia pun pergi untuk menemui si Baba Sakti yang serakah ini. Entah apa yang dirasakan si Bobby. Akan tetapi dia pun terhipnotis akan kata-kata mutiara si Baba Sakti ini. Dan tiba-tiba si Baba Sakti ini pun menusuk si Bobby. Dia pun akhirnya melawan dan dia pun membunuh si Baba Sakti ini. Tamat, ending yang mengacaukan.